jika ada orang dengki kepada kita, apakah itu sudah takdir Allah? Bagaimana cara kita mengelak kedengkian orang? Mohon pencerahan. Bunyi pertanyaan, betulkah Pak Ustaz, jika ada orang dengki pada kita itu sudah takdir ilahi? Macam mana cara kita mengelak atau menolak kedengkian? Jawabnya, takdir Allah ada dua jenis. Takdir mubram atau takdir hatmi. Yang kedua, takdir muallaq. Takdir mubram maknanya takdir yang sudah pasti. Sebelum itu Ustaz ingin jelaskan. Salah satu dari rukun iman yang 6. Yang keenamnya tu iman pada takdir. Baik atau buruk menimpa kita, semuanya sudah ditakdirkan Allah. Bila sebut takdir ni, sudah tertulis sejak azali di dalam Lauh Mahfuz. Ingin mengetahui lebih lanjut tentang makna iman pada takdir, sila rujuk buku Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 1, yaitu tentang iman kepada takdir. Lebih-lebih lagi, kitab tersebut jilid 1 edisi baru. Sebab ada lebih kurang 10 muka surat Ustaz tambah khasnya tentang iman pada takdir. Dapatkan buku itu. Takdir ada dua macam. Ada namanya takdir mubram, takdir yang pasti. Tak boleh berubah-ubah. Antara lain, setiap yang bernyawa mesti mati. Itu takdir mubram, pasti. Sebab tak ada yang akan hidup lagi secara abadi. Yang hidup abadi hanya Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa mesti mati. Itu namanya takdir mubram. Takdir yang kedua, takdir muallaq. Takdir yang tergantung. Yang akan turun dari langit. Menimpa seseorang. Kadang-kadang baik. Kadang-kadang buruk. Kadang-kadang baik. Menyenangkan. Kadang-kadang membuat susah hati. Bila sakit. Kadang-kadang dapat untung bisnes, gembira. Kadang-kadang merudum, sedih. Itu takdir muallaq. Takdir muallaq ini boleh berubah dengan kehendak Allah atas usaha manusia. Antara lain doa. Sebagaimana doa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Allahumma in kunta katabatani syaqiyya famhuni waktubni sa'ida. Ya Allah, andai kata engkau telah tetapkan di dalam takdir aku ini jadi orang yang menderita, tolong hapus ya Allah takdir itu dan tolong ganti agar aku jadi orang yang bahagia. Nah, mungkin tertulis dalam takdir ada orang yang akan dengki pada awak. Macam mana caranya? Doa. Minta Allah lindungi dari kedengkian orang. Baik. Untuk mendapat penjelasan lebih lanjut, bacalah. Tolong baca. Kalau tak dapat, tak ada buku, pinjam buku kawan. Pak Ustaz, jika terjadi hutang piutang, perlukah selain ditulis juga mesti ada saksi?
sebagaimana firman Allah pada ayat 282 Al-Baqarah. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Iya. Ayat 282 Al-Baqarah memang jika terjadi pinjam meminjam, jual beli yang dikatakan sebagai akad jual beli, apalagi jual beli itu tidak secara tunai, berhutang, bukan saja perlu ditulis, juga perlu kepada dua orang saksi. Dan saksi itu boleh dua orang laki-laki, boleh juga satu orang laki-laki ditambah dengan dua wanita. Ini tertera di dalam ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, yaitu ayat 282 Al-Baqarah. Sudahlah, Al-Baqarah itu surah yang paling panjang berbanding surah-surah lain. Dalam surat Al-Baqarah yang jumlah ayatnya 286, kita akan dapati 282 ayat tentang utang piutang ini adalah ayat yang terpanjang. Oleh sebab itu, baca buku yang Ustaz tulis. Tafsir Al-Furqan jilid 3. Jadi surat Al-Baqarah ini hampir 3 jilid, 3 juz untuk Al-Baqarah saja. Al-Furqan juz yang ketiga, sila lihat muka surat yang ke-75. Ada penjelasan tentang itu. Pembuktian dalam muamalat. Jadi ringkasnya, tertulis dan saksi ini diperlukan bila terjadi hutang piutang, akad, transaksi, bukan hanya terbatas kepada orang-orang yang lemah akal atau kanak-kanak, tapi juga bila terjadi hutang piutang itu antara orang dewasa dan orang yang berfikiran waras. Wallahu a'lam. Bila ditanya mengapa itu semua perlu, Pak Ustaz? Jawabnya, sebagai sadduz zara'i', supaya tidak terjadi perbalahan di kemudian hari. Macam wasiat. Mana yang lebih baik, wasiat mulut saja ke pesan atau ditulis? Gunakan peguam lagi. Yang terbaik melalui peguam atau ditulis. Sudah tulis, saksi lagi. Sehingga wasiat itu tidak diragukan di kemudian hari. Demikianlah bila terjadi hutang piutang. Tak cukup ditulis. Aku terima dari si Fulan duit sejumlah 30.000 ringgit sebagai hutang yang aku akan bayar dalam 2 tahun. Sign yang hutang. Panggil 2 orang saksi untuk menguatkan lagi hutang itu memang betul-betul hutang. Bila yang berhutang itu meninggal dunia, pemberi hutang akan bawa pada keluarga. Ini hutang si fulan. Keluarga tak boleh meragukan sebab bukan saja secara tertulis, juga ada saksi. Tanyalah saksi. Kalau awak ragu. Sehingga tak timbul, Allah ini sengaja dibuat-buat ini. Dan dalam Islam, harta faraid tak boleh dibagikan.
kepada ahli waris. Sehingga ditunaikan dulu dua perkara. Hutang dan wasiat. Bakinya, sisanya, baru boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Harta peninggalan si mati tak boleh diberi langsung kepada ahli warisnya, sehingga harta pusaka itu dikeluarkan dulu hutangnya dan wasiat. Kan lain sikap orang yang faham Quran dengan orang yang jahil Quran. Yang hanya pandai baca saja tapi tak faham. Macam mana anda ambil pengajaran dari ayat Quran? Hadirin dan hadirat, bila Ustaz ada sebut perlunya kita faham Quran, bukan bermaksud tidak merendah-rendahkan. Ya. Anggap sajalah sebagai motivasi. Mendorong kita untuk belajar tafsir, belajar tafsir, belajar tafsir. Kita baru belajar juz 6. Quran semuanya ada 30 juz. Kalau tambah pun juz 30, baru 7. 23 juz lagi kita belum faham. Lalu kita malas belajar. Pak Ustaz, apakah yang dipanggil dengan salawat tabibiyah? Adakah sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bolehkah kita amalkan dan bagaimana fadilatnya? Hadirin dan hadirat, Ustaz pun baru sekali dengar adanya salawat tabibiyah. Sebab ada lagi namanya salawat tibbiyah. Tibbiyah lain, tabibiyah lain. Tapi setelah Ustaz dengar, untuk diamalkan tak menjadi masalah. Salawat itu dia membawa makna doa kesejahteraan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang diajar oleh Nabi seperti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti salawat pada tahiyat akhir setiap salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada tidak kurang daripada 7 selawat yang pernah datang dari Nabi secara sahih. Tetapi andai kata kita ingin buat selawat-selawat untuk menyanjung, berdoa kepada Nabi, juga boleh. Asal kandungannya itu tidak ada unsur-unsur yang dilarang. Sebagaimana komen para ulama, ada unsur-unsur yang tidak tepat di dalam selawat tafrijiyah. Ustaz dah jelaskan dengan panjang lebar. Namun demikian, antara selawat yang direka-reka oleh para ulama untuk menyanjung Nabi, memohon kesejahteraan Nabi, dengan yang datang dari Nabi, tentulah yang datang dari Nabi better, khair, lebih baik sebab datang dari Nabi. Ustaz buat contoh, ketika turun ayat 56 surat Al-Ahzab, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maknanya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat ke atas Nabi. Oleh sebab itu, hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu dan beri salamlah kepada Nabi. Ayat 56 surat Al-Ahzab. Ketika ayat itu turun, sahabat bertanya, Ya Rasulullah, ayat ini menyuruh kami agar memberi salam dan memberi selawat kepada Tuhan. Tuhan telah ajar pada kami
cara memberi salam kepada Tuhan. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Wa kaifa nusalli alaik? Macam mana cara kami bersalawat kepada Tuhan? Cuba dengar apa jawab Nabi. Qul. Katakan olehmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad dan kepada ahli keluarga Nabi Muhammad. Itu salawat yang paling pendek. Salawat yang panjang pada akhir tahiyat akhir setiap salawat, tiap salat kita. Salat fardu ke, salawat sunat ke. Itu yang terbaik. Jadi berbalik kepada salawat tabibiyah. Setelah Ustaz perhatikan, tidak ada perkara yang tak elok. Boleh. Hanya saja disebut-sebut oleh mereka yang menyebarkan salawat itu. Bila salawat itu dibaca, kamu akan dapat fadilat ini, fadilat ini, fadilat ini, fadilat itu. Yang itu, sorry. Minta maaf, Ustaz tidak setuju. Sebab menurut pandangan Ustaz, fadilat sesuatu itu termasuk perkara ghaib. Dan tak ada yang tahu perkara ghaib kecuali hanya Allah dan Rasul. Siapa baca salawat ini pasti murah rezeki. Baca salawat ini mesti badannya sehat. Bila baca salawat ini, Allahu Akbar. Tak boleh kita sebut fadilatnya, fadilat. Sebab fadilat ini tentang perkara ghaib. Perkara ghaib tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasul. Sama ada ghaib hakiki atau ghaib idhafi. Pak Ustaz, ada seorang ustaz yang cukup terkenal mengatakan di dalam ceramah pendeknya TikTok, memberi nasihat kepada orang yang sedang nazak, jangan ditalkinkan la ilaha illallah. Cukup sebut Allah, Allah, Allah. Alasan orang tersebut, bayangkan kalau orang yang nazak itu hanya mampu menyebut sampai la ilah, langsung mati. Bukankah itu membawa makna dia mengatakan tidak ada satu Tuhan pun yang berhak disembah? Kan bahaya. Inilah cara berfikirnya orang-orang tarikat sesat. Suka gunakan akal. Berapa banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapa yang ucapannya yang terakhir sebelum mati, la ilaha illallah, dia masuk syurga. Hadis lain, laqinu mautakum, la ilaha illallah. Talkinkan, ajarkan orang yang akan mati, la ilaha illallah. Ini yang datang dari Nabi. Tiba-tiba guru tersebut kata, jangan ajar secara lengkap la ilaha illallah. Cukup Allah. Karena bimbang tadi. Hadirin dan hadirat, mengapa mesti bimbang? Yang mencabut nyawanya malakal maut atau Israel itu atas arahan Allah. Sehingga dia tak sempat menyebut Allah atau illallah. Itu bukan salah dia. Nyawanya yang dicabut. Dia ingin menyebut secara lengkap la ilaha illallah. Ini belum lagi kita bercakap tentang rukun kalimat tauhid la ilaha illallah ada dua. Nafi dan isbat. Inilah. Kalau mengajar,
hanya dengan akal. Tidak ikut apa panduan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz buat contoh. Ada pembahasan dalam ilmu akidah yang Ustaz tulis. Hukum orang yang tidak sengaja. Dia tidak diberi dosa. Kata Nabi, pada suatu hari, satu orang musafir dengan membawa barang-barangan di atas ontanya, pergi ke suatu destinasi. Lalu karena kepenatan, dia dan ontanya, dia rehat di bawah sebuah pokok. Satu pokok, dia berteduh, untuk rehat. Sehingga dia terlena. Begitu terlena, tanpa dia sadari, ontanya pergi, lari. Pokoknya, celik mata, onta dah tak ada. Dengan barangan-barangan sekali, barang dagangan. Dia pun coba mencari. Tak dapat. Akhirnya terlena lagi di pokok yang lain. Begitu terbangun dari terlena yang kedua ini, tiba-tiba ontanya ada di dekatnya. Lengkap dengan barang dagangan. Karena sangat gembiranya pedagang tadi, dia sambil mengatakan, karena sangat gembira, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Coba dengar. Kata-kata ini bila disebut, boleh bawa kafir. Bila disebut dengan sengaja. Tapi karena sangat gembiranya, dia sampai tersebut. Allahumma, oh Tuhan, aku sungguh-sungguh bersyukur. Anta abdi, engkau adalah hamba-Ku. Wa ana rabbuk, dan aku adalah Tuhanmu. Betul tak ucapan ini terbalik? Sepatutnya, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Syukur, terima kasih. Dan aku adalah hamba-Mu. Sepatutnya begitu. Tapi yang dia itu terbalik. Ya Allah, engkau adalah hamba-Ku. Dan aku adalah Tuhan. Kata Nabi, Allah tak beri dosa dengan ucapan. Apatah lagi, bila nazak, hanya sebut, La ilaha illallah. Lalu tak sempat habis, tak ada dosa. Sebab itu bukan dia sebut dengan sengaja. Tapi nyawanya yang dicabut, sehingga tak dapat menyebut. Dengan kata lain, jangan ikut ajaran guru tersebut. Walaupun Ustaz tidak menafikan. Bila orang yang sedang nazak itu selalu sebut Allah, Allah, itu juga baik. Jangankan Allah, sebut salah satu nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sebagaimana ucapan Bilal ketika dia disiksa sebagai hamba. Yang keluar dari mulutnya, Ahad, Ahad, Ahad. Tak salah, sebab itu Al-Asma'ul Husna. Tapi sampai melarang, jangan ajar orang nazak La ilaha illallah secara lengkap. Jangan. Jangan ikut ajaran seperti itu. Pak Ustaz, apa hukum sambut hari lahir, birthday, sambil pakai topi
sambil tiup lilin, sambil pakai pakaian-pakaian tertentu. Bukankah itu serupa dengan amalan orang kafir? Hadirin dan hadirat, memang ada dua pandangan, malah tiga pandangan, kalau Ustaz boleh sebut. Andai kata kita adakan birthday, peringatan hari lahir, kita buat exactly macam cara orang kafir. Dengan nyanyi-nyanyian, dengan lilinnya, dengan topi runcingnya, dengan ini dan itu. Exactly macam orang kafir, hukumnya haram. Dia termasuk dalam bab yang dilarang oleh Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Siapa yang menyerupai dengan amalan orang kafir, suatu kaum, iaitu orang kafir, barang siapa yang melakukan satu-satu amalan macam amalan orang kafir, padahal amalan itu berasal dari orang kafir, dia buat exactly macam orang kafir, fahuwa minhum, dia termasuk kaum itu. Termasuk kaum kafir itu. Atas dasar itu, kata para ulama, bila itu terjadi, rosak imannya. Kalau itu dibuat oleh orang-orang Hindu, kalau itu dibuat oleh orang-orang Nasrani, Kristian, kalau itu dibuat oleh orang-orang tak kira apalah agamanya, kita pula ikut-ikutan buat macam itu. Haram hukum. Ada juga yang berpendapat mengatakan tak boleh hari ulang tahun itu diperingati walau cara bagaimanapun. Sebab itu tidak Islami. Tidak Islamik. Juga tak boleh, kata pendapat yang kedua. Yang pertama tadi, itu memang tak boleh. Acaranya dibuat macam acara yang orang kafir buat. Yang kedua, tak kira walaupun tidak ada pakai pakaian, topi runcing, tidak ada nyanyian, tidak ada tiup lilin, tetap tak boleh. Ustaz punya pandangan tersendiri terhadap pandangan yang kedua ini. Hadirin dan hadirat, pandangan Ustaz boleh jika tidak menyerupai cara orang kafir. Yaitu kita buat sedikit makan-makan sempurna ulang tahun yang ke-17, 20, 30 sebagai tanda syukur kepada Allah. Beri panjang usia, kesehatan. Kalaupun ingin beri sedikit hadiah untuk menggembirakan orang yang sedang birthday. Bagi Abdullah Yasin, hukumnya boleh. Apalagi Nabi SAW bersabda, tahaddu tahabbu. Saling memberi hadiahlah kamu, niscaya akan terjalin rasa kasih sayang sesama kamu. Hadiah. Anak ke, cucu ke, bawa makan-makan sedikit-sedikit. Tapi dengan syarat, jangan ada topi runcing.
hindarkan perkara-perkara yang dilakukan oleh orang kafir. Tapi isi dengan doa. Setelah doa pula, isi sedikit dengan tazkirah. Jangan lupa katakan dalam tazkirah. Sebagaimana yang Ustaz selalu buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu." Sebaik-baik manusia orang yang paling panjang usianya, semakin panjang umurnya, semakin baik amalnya. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amalu. Seburuk-buruk manusia orang yang makin panjang usianya, semakin buruk amalnya. Di situ kita masuk nasihat kepada anak cucu. Kita bersyukur, nak, cucu, umurmu sekarang ini sudah meningkat ke 21. Kita bersyukur. Cuma untuk jadi orang yang baik, makin lanjut usia, mesti makin baik amalnya. Yang selama ini suka melambatkan salat, mulalah salat pada awal waktu. Selama ini hanya buat salat fardu, tambahlah dengan salat-salat sunat. Paling kurang rawatib, duha, tahajud. Macam-macam begitu. Bagi ustaz, bila kita sambut hari kelahiran dengan doa, tukar atau saling beri hadiah untuk menggembirakan hati anak cucu, tak ada masalah. Pendapat Uday, setuju tak setuju, terserah. Tapi Ustaz memang tak setuju cara pertama, juga tidak setuju sepenuhnya pendapat yang kedua. Sama sekali tak boleh, semua sekali haram. Wallahu a'lam. Dan terakhir, Pak Ustaz, bolehkah kita buat salat sunat qabliyah subuh sesudah salat subuh karena terlupa? Ini pertanyaan terakhir Ustaz terima setengah jam sebelum mula kelas tadi. Atas sebab-sebab tertentu, Pak Ustaz, saya karena banyak fikir terlupa untuk salat qabliyah subuh. Padahal ganjarannya begitu besar. Saya langsung salat subuh. Begitu teringat, habis wirid sebentar setelah salat subuh, saya pun bangun buat qada salat subuh. Jawabannya, ini pertanyaan ini jauh dari Pulau Pinang. Hadirin dan hadirat, semua kita tahu salat sunat qabliyah subuh sangat digalakkan oleh Nabi, sehingga beliau tidak pernah tinggalkan walaupun sedang musafir. Siapa buat salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dia akan dapat pahala ganjaran. Kalau diisi ganjaran itu penuh antara langit dengan bumi. Oleh sebab itu, kata para ulama, boleh kita qada salat sunat qabliyah subuh setelah subuh. Sama ada karena lupa atau karena tak sempat. Sebab Nabi ada sebut, bila kamu masuk masjid, Bilal qamat. Maknanya sudah akan mula salat berjamaah. Jangan kamu mulai salat sunat lagi. Maknanya qabliyah subuh tak boleh buat lagi. Bila qamat. Bila itu keadaannya tak sempat. Atau karena lupa seperti yang ditanya. Boleh buat qabliyah subuh itu sesudah salat subuh. Dengan niat qada. Sebab makna qada,
kita lakukan satu-satu amalan bukan pada waktunya. Qabliyah subuh kan sebelum subuh. Sekarang sesudah subuh. Mungkin ada yang mengatakan, bukankah waktu itu waktu haram, Pak Ustaz, sehingga terbit matahari? Betul? Tapi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi pernah bertanya kepada sahabat. Nabi setelah selesai salat biasanya menghadap ke arah makmum. Nabi dapati ada makmum salatnya subuh 4 rakaat. Selesai salat, Nabi tanya, "Wahai sahabat, mengapa kamu lakukan salat subuh 4 rakaat?" Sahabat menjawab, "Sebenarnya tadi ya Rasulullah, saya sampai sudah qamat dan Tuan dah mula sebagai imam takbiratul ihram untuk salat subuh. Dan karena Tuan larang salat sunat setelah qamat, maka saya langsung join berjamaah. Cuma karena ingin mendapatkan fadilat dan kelebihan qabliyah subuh, lalu saya bangkit lagi niat qada qabliyah subuh setelah subuh." Coba dengar apa jawaban Nabi. Oh, begitu. Maknanya Nabi tidak larang, ia memberi isyarat hukumnya boleh. Adapun ada lagi pandangan yang lain, termasuk Imam Asy-Syafi'i. Kalau tidak qada pun better qada pada waktu duha ketika berada di rumah. Itu pandangan Imam Asy-Syafi'i. Juga boleh, apalagi kalau kita bimbang jadi fitnah. Si fulan tu macam tak tahu aja. Kan haram hukumnya salat sesudah salat subuh. Takut kita bimbang itu, balik di rumah kita buat di rumah atau pada waktu duha. Wallahu a'lam.